Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya untuk berbagi sedikit ya dengan saudara dan sahabat sekalian, dan saya berharap bahwa ini adalah media di mana kita bisa saling menyapa. Walaupun belum bisa dialog ya, tetapi saya percaya bahwa ketika saudara mau menyediakan sedikit waktu untuk mendengar, itu adalah sebuah dialog juga sesungguhnya. Saya merasa bahwa ada banyak hal yang sudah kita lalui secara pribadi, keluarga, dan juga dalam komunitas ya. Dan untuk semua yang sudah kita lalui, marilah kita bersyukur apapun yang kita alami. Ya, ada kesan, ada pengalaman yang baik, tapi juga ada pengalaman yang buruk, ada berkat-berkat, tetapi juga ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, begitulah hidup seperti musim yang terus berganti, ya, saudara dan sahabat sekalian. Dan khususnya kepada umat Kristiani dimanapun berada, kita sedang menyiapkan diri kita untuk memasuki Natal ya. Dan secara tradisi tanggal 24 ada ibadah Natal, ibadah persiapan Natal tepatnya. Dan kemudian ada ibadah Natal atau selanjutnya ibadah Natal kedua. Sesuai ya. Dan dalam kaitan dengan persiapan itu, saya tentu mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di tengah keramaian ya, karena hari-hari ini banyak orang mulai sibuk ya, sibuk mencari hal-hal yang baru ya. Yang baru itu penting juga ya, tetapi saya rasa yang lebih penting dari yang baru itu adalah hidup baru. Betul atau tidak? Betul atau benar saudara dan sahabat sekalian? Hidup baru ya, artinya bahwa kita terus menata hidup kita semakin hari semakin baik. Kalau kita mengikuti tema-tema perayaan Natal, katakanlah tema dari perayaan Natal tahun 2024 oleh Gereja Protestan Maluku yang berbicara soal kelahiran Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kira-kira begitu. Nah, itu otomatis bahwa Natal menjadi suatu konfirmasi ya, konfirmasi tentang posisi kita yang diberi satu hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Nah, itu tentu bukan berarti kita menjadi eksklusif. Seakan-akan ketika kita menjadi anak-anak Allah, lalu kita merasa kita lebih hebat dari yang lain. Itu juga sesuatu bias pemahaman. Justru menjadi anak-anak Allah itu berarti selalu merendahkan hati kita untuk saling menyapa dengan siapapun, ya. Jangan sampai kita mengatakan kita anak-anak Allah, yang lain bukan anak-anak Allah, dan oleh karena kita membangun hubungan yang menegasi ya, atau menganggap orang lain itu tidak lebih baik daripada kita. Menjadi anak-anak Allah berarti kita hidup di dalam kebenaran. Kalau Allah mengatakan engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, ya, maka engkau harus mengasihi siapapun sesama itu, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun strata sosialnya, apalagi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Anak-anak Allah berarti hidup dalam kepedulian satu dengan yang lain, termasuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu kualitas citra diri anak-anak Allah harus terimplementasi dalam relasi dan dalam tindakan-tindakan yang membuat orang lain atau ciptaan Tuhan yang lain mengalami kedamaian. Nah, kalau kita kaitkan juga saudara dan sahabat sekalian dengan tema Natal, PGI dan KWI, Persatuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu temanya adalah mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, itu Lukas pasal 2 ayat 15. Nah, saudara, tema ini tentu bukan sekedar tema ya, tetapi sebuah ajakan di mana kita diminta untuk ke Bethlehem. Ya, tentu saja ke Bethlehem ini bukan berarti kita pergi ke Bethlehem di Palestina saja ya, karena ya ada orang juga yang bisa ke sana. Dan puji Tuhan, kebetulan saya dan beberapa teman mendapat kesempatan pada
beberapa hari yang lalu menuju ke Bethlehem di Palestina dan berefleksi tentang apa maknanya. Tetapi saya rasa itu tidak berhenti di situ Bethlehemnya. Sebab Bethlehem yang sejati adalah tempat di mana Kristus lahir. Di hatimu itulah Bethlehem. Di keluargamu itulah Bethlehem. Di tempat kerjamu itulah Bethlehem. Bethlehem sebagai rumah Allah atau Bethlehem, rumah roti atau rumah sejahtera. Kristus datang membawa sejahtera kepadamu dan engkau menghadirkan sejahtera bagi orang lain. Itu Bethlehem kita. Kita datang ke Bethlehem juga simbolisasi kita datang ke dalam kesederhanaan. Bethlehem kota kecil, saudara dan sahabat sekalian ya. Jumlah penduduknya 30.000 ya, tidak banyak. Walaupun tur leader kami mengatakan 60.000, saya cek di Google 30.000. Yang pasti tidak sebesar Yerusalem yang jumlahnya sekitar 600.000 atau Haifa itu 300.000 ya, seperti kota Ambon jumlah. Nah, jumlah yang kecil itu ke Bethlehem juga menunjuk kepada suasana yang kecil. Hai kota mungil Bethlehem, kecil ya. Tetapi hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan lahir sang Mesias. Nah, ini juga sesuatu penanda ya. Kalau kita menggunakan tafsir semiotik, di situ Bethlehem mempunyai signify ya, penanda kepada nilai. Jadi Bethlehem bukan sebuah kategori fisikal, tapi spiritual. Dan Bethlehem, mari kita segera pergi ke Bethlehem, berarti kita pergi kepada nilai-nilai yang esensi dalam hidup orang beriman. Kesederhanaan, ketulusan seperti para gembala, ya, apa adanya, ya, tidak mengejar hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang artifisial, yang hanya membuat hidup kita tergantung ya, menjadi toksik kepada hal-hal yang material, menjadi orang yang flexing, yang pamer ya, yang terjebak dalam hedonisme, gaya hidup hedonis, konsumtivisme, yang terus makan, minum dan seterusnya, ya, mengaksesori diri dengan hal-hal yang lahiriah. Bukan itu berarti tidak penting, itu juga perlu, tapi bukan esensi, saudara dan sahabat sekalian. Sehingga Natal yang akan kita rayakan atau sudah kita juga rayakan ya, itu harus membawa kita kembali pulang ke rumah eksistensi kita sebagai manusia beriman. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat yang sama kita membangun relasi dengan sesama dan alam semesta. Rekan saya, Pastor Konstan Fatlalon, merumuskan dengan sangat indah. Memuliakan Allah berarti memuliakan manusia dan alam tentu saja. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, Natal bukan satu pelarian. Seakan-akan bulan Desember kita merayakan Natal, kita melupakan semua beban-beban, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi seterusnya? Saya rasa ini momen kontemplasi. Kita harus hening, ya. Kita kembali ke Getsemani kita, ya, saudara dan sahabat sekalian. Tempat di mana kita berdoa, bahkan sungguh-sungguh berdoa. Waktu kami datang ke Getsemani, ada di situ disebut agoni Getsemani. Agoni Getsemani itu artinya pergumulan yang sangat intens, sehingga digambarkan bahwa keringat Yesus itu menetes bagaikan darah. Ya, begitu mendalam, kontemplasi yang begitu tinggi, sehingga Yesus menemukan satu kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan. Karena setelah ia selesai berdoa, ia didatangi oleh muridnya yaitu Yudas, mencium dia, dan kemudian ia ditangkap untuk menjalani Via Dolorosa atau jalan sengsara. 14 stasi ia lalui. Terakhir di Golgota, dia tersalib mati. Nah, itulah saudara dan sahabat sekalian, sebuah refleksi spiritual yang selalu kita umat Kristiani refleksikan ya, pada momen-momen keagamaan seperti saat ini menjelang Natal, akhir tahun, tahun baru. Yang saya mau katakan bahwa jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berjuang.
membuat hidup Anda menjadi bermakna. Kenapa? Karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau. Kata-kata Nabi Yesaya. Itu harus menjadi satu ayat yang menguatkan. Sehingga ketika kita mengalami titik-titik stagnasi, kita tidak berhenti, tapi kita keluar dari zona kita. Kita masuk zona baru, dan kita memulai lembaran baru, dan membuat hidup kita menjadi berarti. Demikian dulu, saudara dan sahabat sekalian, sapaan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya berharap dan percaya bahwa setiap pribadi, setiap keluarga sedang menyiapkan dirinya, hatinya untuk ke Bethlehem, yaitu ke dalam dirinya sendiri, berjumpa dengan Tuhan yang lahir, dan Yesus lahir di hatimu dan di hatiku, dan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi baru. Jadi bukan saja rumah baru, bukan saja baju baru, bukan saja sepatu baru, bukan saja HP baru, bukan saja yang baru-baru yang lain, tetapi jangan lupa, hidupmu harus menjadi baru. Dan engkau tidak sendiri, karena roh Allah ada di hatimu. Kristus ada di dalam roh, dalam hidup kita, dan kita harus hidup untuk saling menghidupkan. Sito, Timo, Tumo, To. Kata-kata bijaksana dari Samratulangi, pahlawan nasional asal Minahasa, Sulawesi Utara. Kita hidup untuk saling menghidupkan. Kita menjadi manusia yang saling memanusiakan, supaya hidup kita tidak sia-sia. Natal kita menjadi bermakna. Tahun berganti tahun, hidup kita lebih hari semakin dewasa. Salam buat semuanya. Secara khusus salam buat adik saya, Pendeta Geri Talakua, di Jemaat GPM Rumah Ulat, Klasis Seram Utara Barat. Karena kemarin waktu saya berjumpa dengan dia di Rumah Ulat, dia mengatakan dia sempat mengikuti juga live yang saya sampaikan. Wah, puji Tuhan, walaupun sederhana, tapi apa yang saya bagikan ternyata dapat memberikan sedikit sentuhan bagi saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara juga merasa tersentuh, dan terima kasih kalau ada hal baik yang saudara bisa ambil dari konten ini. Tapi kalau yang tidak berkenan, lupakan saja. Tetap semangat, tetap sukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.